Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metode dan proses sosial. Pada kuliah hari ini melanjutkan perkuliahan sebelumnya, yaitu pengantar metode dan proses sosial. Dalam kelanjutan itu, pada hari ini kita akan mempercakapkan sedikit tentang metode yang melandasi perubahan sosial itu, ya, atau keterkaitan antara metode dengan proses sosial. Kita memahami sebelumnya bahwa proses sosial berkaitan juga dengan gerakan sosial atau perubahan sosial. Nah, tentu ada sebab-sebab yang melatar belakangi dalam perubahan itu maupun proses sosial itu. Nah, metode ini setidaknya dipengaruhi oleh filsafat ilmu sosial. Oleh karena itu, pembahasan pada hari ini juga kita akan mengulas landasan dari proses sosial itu juga dipengaruhi oleh filsafat ilmu sosial atau tokoh-tokoh yang membentuk itu. Nah, bagaimana mempercakapkan kaitan antara metode dengan proses sosial? Nah, untuk memahami metode perubahan sosial itu atau metode proses sosial itu, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan landasan pokok dari studi-studi sosial atau disebut sebagai filsafat ilmu sosial. Nah, filsafat ilmu sosial ini pada awalnya berkembang pada abad 19. Di mana abad 19 itu puncak atau telah berkembangnya ilmu-ilmu alam atau ditemukannya ilmu-ilmu alam secara lebih maju atau saintifik. Sains mulai dikembangkan dan sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu alam. Nah, kemudian filosofi ilmu sosial positivistik dan tradisi sosial saintifik. Ini disebut juga sebagai aliran positivistik. Disebut sebagai positivistik karena di mana landasan kebenaran di masa itu pada abad 19, ukuran kebenarannya adalah sains atau ilmu-ilmu yang terukur. Nah, ini yang mempengaruhi sosial saintifiknya. Kajian-kajian sosial di waktu itu juga bersifat saintifik, yaitu di mana memenuhi prosedur ilmiah, empiris, kemudian objektif, rasional, sistematis, dan terukur. Nah, studi-studi tentang sosial pada abad 19 itu dipengaruhi oleh fenomena-fenomena kajian-kajian alam waktu itu, yaitu sains, ya, atau saintifik, atau istilah lainnya pengaruh tradisi alam itu realitas yang sesungguhnya adalah materi. Jadi ukuran kebenaran, ya, ukuran kesahihan di waktu itu adalah materi. Nah, ini dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian atau Aristoteles, yaitu berlandaskan kepada empiris. Berbeda dengan Plato atau Platonis, gagasannya yaitu transenden atau gagasan, tidak mesti empiris. Nah, dua tokoh ini memang saling bertolak belakang cara berpikirnya dan memenuhi prosedur yang berbeda, ya. Antara Plato dan Aristoteles itulah yang kemudian melahirkan nanti para pengikut-pengikut yang mengembangkan sampai ke studi-studi sosial. Kita memahami bahwa pelopor dari positivistik itu sendiri adalah Isidore Marie Auguste Francois Comte, atau mungkin sering kita mendengar Auguste Comte atau Auguste Comte. Dia adalah seorang filsuf Prancis yang banyak sekali mempercakapkan tentang sosialnya, atau disebut sebagai bapak sosial atau bapak positivistik. Disebut sebagai bapak positivistik karena dialah peletak dasar atau peletak pertama
studi-studi sosial dengan pendekatan sains, pendekatan saintifik atau istilah positivistiknya, di mana mengukur kebenaran itu dengan ilmiah, pengamatan, perbandingan, eksperimen, metode historis. Atau ilmu merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Ya, ilmu dalam artian hasil temuan melalui dengan laboratorium atau pengamatan empiris atau bisa dikalkulasi secara saintifik, itulah yang disebut sebagai ilmu yang merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Nah, ini mempengaruhi pada wilayah kajian-kajian sosial. Atau positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta. Artinya hanya fakta saja yang menjadi kebenaran ya. Di balik fakta atau di luar dari fakta yang terjadi, maka itu bukanlah sesuatu yang penting untuk dipercakapkan. Ini Auguste Comte atau Auguste Comte pada abad 19 memperkenalkan metode itu ya. Sehingga perubahan sosial maupun proses sosial yang terjadi dipengaruhi oleh filsafat alam waktu itu ya. Atau filsafat positivistik. Nah, contoh misalnya yang paling terkenal dalam proses sosial atau dalam studi-studi sosiologi juga dikembangkan Auguste Comte ini, ada 3 tahap atau ada 3 stadia pengetahuan manusia bagi Auguste Comte. Ada 3 tahap perubahan pemikiran manusia itu menurut Auguste Comte. Yang pertama adalah tahap teologi. Teologi ini dikenal di Barat atau kalau di bahasa Indonesia kan ini bisa bicara tentang ketuhanan ya, persoalan ketuhanan atau kepercayaan kepada Tuhan, itu teologi. Bagi Auguste Comte bahwa teologi ini adalah cara berpikir manusia tingkat rendah ya, di mana manusia belum memahami sebab akibat. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling manusia ya, jadi apa yang terjadi dialami oleh manusia waktu itu hanya pasrah saja. Tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memecahkan persoalan-persoalan di sekelilingnya. Maka memunculkanlah kepercayaan teologi, yaitu adanya suatu kekuatan yang besar di luar daripada kekuatan manusia, sehingga manusia hanya tunduk dan pasrah. Dan itulah sebab muasal lahirnya kata Tuhan ya bagi Auguste Comte, atau sebab awal manusia meletakkan adanya Tuhan untuk mengatasi kecemasan ya. Kecemasan karena ketidakmampuan manusia memahami fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Seperti misalnya tanah longsor ya, kemudian gempa, mungkin kilat atau segala sesuatu yang membuat manusia merasa takut dan tidak bisa memecahkan persoalan di sekelilingnya. Maka menghadirkan teologi, kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan jalan alternatif untuk memasrahkan diri ya. Bagi Auguste Comte ini adalah pengetahuan manusia yang rendah disebabkan manusia pasif ya. Manusia dalam keadaan menerima begitu saja. Nah, kemudian lama kelamaan manusia mengalami proses sosial, yaitu tahap kedua ya. Ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Kalau pertama tadi melahirkan misalnya menghasilkan namanya politeisme atau animisme, monoteisme ya. Saya yakin studi-studi Auguste Comte ini, studi-studi sosial Auguste Comte masih banyak kita temukan. Di Indonesia pun masih banyak orang yang menganut paham animisme, politeisme dan monoteisme maupun politeisme, terutama animisme dan dinamisme ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap yang menengah ya. Ini tadi yang paling pertama rendah, yang kedua menengah, yaitu tahap metafisik. Nah, bagi Auguste Comte, tahap sosial manusia atau tahap pemahaman manusia yaitu metafisik merupakan Tuhan atau dewa diganti dengan kekuatan abstrak atau kekuatan alam lainnya. Artinya begini, ketika pada tahap pertama manusia mengalami ketakutan terhadap gempa bumi, kemudian tsunami, longsor, pada tahap kedua ini dipahami bahwa itu memiliki penghuni. Misalnya ada dewa laut ya, ada dewa matahari, kemudian pohon-pohon yang besar itu memiliki penghuni,
ketika orang lewat di pohon besar itu bisa sakit atau bisa terjadi sesuatu. Nah, untuk menangkal pemilik-pemilik itu atau supaya tidak marah, maka diberikan sogokan, ya, diberikan sogok, ya, disogok, ya. Nah, cara menyogoknya itu dengan sesajen. Kata Agusti Comte di sini nih, tahap kedua manusia cara berpikirnya yang agak maju. Bagaimana fenomena-fenomena sosial atau fenomena-fenomena alam di sekelilingnya itu diselesaikan dengan sogokan, yaitu dengan memberikan makanan, minuman, sesajen, doa-doa tertentu, mantra-mantra tertentu atau tolak bala, ya. Nah, saudara, kita memahami bahwa Agusti Comte ini punya studi yang cukup panjang juga, ya, punya objek penelitian atau penelitian empiris yang cukup panjang, dan kita memahami bahwa di Indonesia ini kita juga masih menjumpai bagaimana sesajen-sesajen itu masih banyak bertebaran di laut, ya, diberikan di pohon-pohon besar atau tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Untuk apa? Bisa meminta sesuatu atau tolak bala dan lain sebagainya, dan itu masih banyak kita saksikan di Indonesia ini. Nah, itu artinya bahwa studi-studi dari Agusti Comte ini dari abad 19, 20, abad 21, sekitar 200-an tahun, ya, atau ratusan tahun ini masih kita temukan fenomenanya dan gejala-gejalanya di negeri kita. Nah, saudara, ini tahap yang kedua, di mana manusia mencoba meloloskan diri dari persoalan-persoalan yang tidak pernah dipahami sebelumnya dengan kreativitasnya, dengan diganti tadi dengan sesajen-sesajen. Tetapi, saudara, di tahap yang ketiga, disinilah disebut oleh Agusti Comte adalah tahap paling puncak pengetahuan manusia, yaitu tahap positivis atau tahap positivistik, di mana tahap positivis ini adalah manusia menundukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Artinya segala kejadian-kejadian alam yang dijumpai manusia di sekelilingnya itu bisa dikalkulasi dan bisa dimengerti oleh sains. Artinya bisa terukur, bisa antara sebab dan akibat itu bisa diketahui manusia. Contoh sederhana, dulu gerhana bulan, gerhana matahari dianggap sakral, dianggap sesuatu yang sangat menghebohkan. Tetapi beberapa tahun belakangan atau berapa puluhan tahun belakangan, ketika manusia sudah mampu menjelaskan tentang fenomena gerhana bulan, gerhana matahari, bahkan bisa menentukan kapan terjadinya, bahkan bisa menentukan di mana titik terjadinya, maka saudara, disinilah yang disebut oleh Agusti Comte adalah pengetahuan manusia masa kini, pengetahuan yang tertinggi, yang dulunya itu dianggap sesuatu yang sakral atau Tuhan yang menggerakkan itu sebagai sesuatu yang dianggap sakral atau dianggap sesuatu yang hal-hal yang membuat manusia takjub, sekarang tidak lagi membuat manusia takjub, atau bukan lagi itu digerakkan oleh Tuhan. Dalam artian kepercayaan-kepercayaan seperti poin pertama dan kedua itu ternyata bisa dipecahkan, itu adalah persoalan alam. Dan inilah yang mempengaruhi proses sosial, ya, segala sesuatu diletakkan pada hal-hal yang empiris. Nah, atau dalam istilah sosial hanya fakta yang bisa diterima, dan itu adalah suatu fakta. Nah, tokoh Perancis yang lain yang mengembangkan atau menjelaskan fenomena ini atau positivistik ini adalah David Emile Durkheim pada tahun 1895 atau pada abad 19, dari Perancis juga, masih mengembangkan studi-studi sosial itu dengan pendekatan positivistik, di mana objek studi sosial adalah fakta sosialnya. Nah, saudara, ini adalah gambaran bagaimana metode perubahan sosial itu, metode proses sosial itu dipengaruhi oleh filsafat sosial atau filsafat ilmu sosial yang waktu itu. Dan itu terus berkembang sampai hari ini. Nah, kita pahami bahwa hari ini misalnya jurnal itu banyak yang baru mengaku jurnal itu disebut sebagai sesuatu yang benar ketika itu adalah sains atau bisa terukur atau secara saintifik atau kuantitatif, ya. Ini adalah pertarungan kuantitatif dan kualitatif, ya, dalam ilmu-ilmu pendidikan, ya, baik itu sekolah apalagi perguruan tinggi. Banyak juga yang baru menganggap itu adalah sesuatu yang benar atau bisa diterima ketika itu menggunakan kuantitatif, ya. Kebenaran itu seolah-olah itu baru dianggap benar ketika itu bisa dikalkulasi, ya, bisa diamati secara objektif empiris.
Nah, mari kita kontraskan dengan kritikan-kritikan dari para pendahulu studi-studi sosial ini, yang dimana studi sosial diletakkan pada sesuatu yang positivistik, sains gitu. Nah, yang kedua, filosofi ilmu sosial atau disebut sebagai fenomenologi atau tradisi sosial hermeneutik. Jadi saudara, tahap yang selanjutnya pada abad ke-20 sudah mulai ada tokoh-tokoh yang mengembangkan atau mengkritik para pendahulunya, di mana studi-studi sosial itu tidak boleh diletakkan hanya pada persoalan sains atau persoalan saintifik, atau bisa terukur secara objektif empiris pengamatan indrawi. Tokoh sosial pada abad ke-20 ini yang mencoba menentang pada tahap pertama itu berangkat dari Jerman ya. Dia menganut paham Platonik atau ide-ide Plato, di mana idea itu juga bisa bagian daripada realitas atau bisa diterima. Pada awal abad 20 ini sosial Jerman ya, ilmu sosial Jerman seperti misalnya Edmund Husserl ya. Edmund Husserl ini mengatakan objek ilmu tidak terbatas pada empiris ya. Jadi objek ilmu tidak terbatas pada empiris, namun juga bisa dari persepsi, pemikiran maupun kemauan subjek. Jadi ada diakuinya manusia punya persepsi ya, punya pemahaman, itu juga adalah bagian pokok dalam mengungkap realitas atau sesuatu bisa diterima dengan persepsi manusia. Nah, pada awalnya kan itu persepsi manusia tidak bisa diverifikasi ya, tidak bisa apa yang dipersepsikan manusia bagi Auguste Comte itu tidak bisa diterima secara baik, karena itu berbeda nantinya dengan fakta. Yang disebut sebagai benar adalah apa yang terjadi ya, fenomena fakta itu. Nah, kalau fenomenologi kita membiarkan objek kajian itu, objek penelitian itu berbicara atau mengungkap dirinya sendiri, kemudian manusia mempersepsi, manusia memberikan persepsi, manusia memberikan pemikiran, pertimbangan dan sebagainya, itu yang disebut juga sebagai sesuatu yang benar. Nah, saudara, pada poin kedua ini, filsafat ilmu sosial yang kedua itu disebut sebagai filosofi ilmu sosial, fenomenologi, mempengaruhi proses sosial, mempengaruhi gerakan sosial ya. Inilah yang disebut sebagai metode yang kedua ya. Metode ini yang nanti berkembang terus menerus ya, di mana fenomenologi itu menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Jadi keterkaitan manusia dengan realitas itu manusia mempersepsi ya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan juga metode penelitian disebut metode penelitian kualitatif ya. Kualitatif ya, ini dan itu pertarungan kuantitatif dan kualitatif sampai hari ini masih terus berlanjut di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah dan sebagainya ya, di Indonesia apalagi di barat ya. Tokoh fenomenologi yang lainnya adalah Martin Heidegger ya, di mana dia mengatakan realitas membutuhkan keberadaan manusia ya. Manusia memberi arti. Jadi kehidupan ini bagi Heidegger, kehidupan ini berarti karena adanya manusia memberikan persepsi ya. Kejadian-kejadian yang ditemukan manusia itu dipersepsi ya, diberikan pemahaman-pemahaman itu yang bisa diterima bagi manusia dan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Tokoh yang lainnya juga dari Jerman adalah Wilhelm Dilthey ya. Dilthey itu mengatakan proses pemahaman diri dan orang lain. Bahkan dia lebih kepada suasana batin manusia juga ya. Jadi Dilthey ini juga bahkan ke suasana batin manusia bisa dipahami, itu adalah bagian daripada kajian sosial ya. Jadi kajian sosial itu tidak hanya persoalan saintifik yang bisa dikalkulasi, yang bisa diobjektivasi, yang bisa diverifikasi secara matematik. Bagi orang fenomenolog tidak, persepsi manusia, pikiran manusia, bahkan merasakan suasana batin manusia, memahami suasana batin manusia, itu juga bagian daripada kajian-kajian sosial. Memperoleh interpretasi secara objektif tentang ekspresi kehidupan batin ya, itu Dilthey. Nah, saudara, bahwa itu adalah kesimpulan pada perkuliahan hari ini, bahwa metode keterkaitan metode dengan proses sosial, metode itu sendiri dipengaruhi oleh filsafat ilmu sosial. Ya, filsafat ilmu sosial yang pertama tadi, bagaimana filsafat ilmu sosial itu diawali dengan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu segalanya itu empiris. Yang kedua, dibantah atau dilengkapi, atau setidaknya itu dibantah bahwa bukan hanya fakta sosial atau fenomena
fenomena yang saintifik yang bisa dijadikan sebagai landasan kebenaran atau bisa diterima secara fakta, tetapi juga ada namanya fenomenologi, di mana manusia memposisikan diri sebagai yang mempersepsi apa yang ada di sekelilingnya, dan bukan hanya sesuatu yang sains saja atau sesuatu yang bisa diverifikasi secara material, tetapi non material juga bagian daripada kajian-kajian sosial. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.